Cek, cek satu dua. Jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam KKG mini kita, kelompok kerja guru untuk SDN 5 Guntung Manggis. Kita rutin laksanakan setiap sebulan satu kali. Ini adalah bentuk penugasan saya sebagai calon guru penggerak untuk mengimbaskan pembelajaran yang saya terima di modul 1.4, yaitu membangun budaya positif. Untuk lebih jelasnya bagaimana, mari kita saksikan dulu. Agenda hari ini ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, keyakinan dan kesepakatan kelas. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang keempat, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti ini berhubung empat pembahasan ini akan saling berhubungan, di mana keyakinan kelas akan berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu bagaimana seorang guru menempatkan posisi kontrolnya. Dan yang keempat adalah bagaimana apakah kita akan memberi hukuman, apakah kita akan memberi konsekuensi atau restitusi. Baik, mari kita sama-sama lihat video. Jadi saya tampilkan dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Pelajaran baru kita harus semangat ya. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat untuk naik ke kelas 5A setelah menjalani 1 tahun kemudian di kelas 4A. Nah, jadi setelah naik jenjang ini, ini mempunyai awal tahun ajaran baru. Nah, kita sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat namanya keyakinan dan kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan dan kesepakatan kelas? Nah, yang dulunya namanya itu adalah peraturan, sekarang kita ubah namanya keyakinan dan kesepakatan kelas. Ya. Jadi dulu namanya peraturan, tidak boleh berbicara, tidak boleh terlambat, tidak boleh dan lain sebagainya. Sekarang kita ubah menjadi keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah, ada 2 keyakinan dan kesepakatan kelas. Yang pertama keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah nilai yang kita percayai bahwa nilai itu adalah baik. Contoh, disiplin, jujur, apalagi saling menghargai, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, itu nilai-nilai yang kita percaya adalah nilai yang baik. Kesepakatan kelas apa Pak? Kesepakatan kelas adalah penjabaran dari nilai-nilai itu nanti yang kita sepakati bersama. Nah, nilai dan keyakinan kelas ini kita akan sepakati bersama untuk 1 tahun ke depan. Nah, jadi ini berlaku untuk 1 tahun ke depan. Pak, boleh berubah lah nanti di tengah jalan, boleh. Ya, jadi keyakinan dan kesepakatan kelas ini bersifat tentatif, bisa berubah. Jadi misalnya ada peraturan yang dianggap kita perlu diubah atau ditambah atau dikurang, nanti kita boleh aspirasikan atau bicara aja, Pak, kita perlu nambah peraturan keyakinan ini deh. Kita perlu menambah kesepakatan kelas ini deh. Kita perlu mengurangi ini deh. Ya. Jadi bagaimana nantinya kita jalani dulu. Paham? Oke, kita mulai membuat keyakinan kelas. Nah, oke. Ini Bapak tunjukkan. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas yang Bapak buat. Yang pertama, kami guru dan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kami guru dan murid peduli
sesama dan menjaga solidaritas. Yang ketiga, kami guru dan murid yang saling menghargai. Keempat, kami guru dan murid yang berdisiplin. Kelima, kami guru dan murid yang peduli akan lingkungan. Yang terakhir, yang keenam, kami guru dan murid yang saling bergotong royong. Nah, di sini Bapak tawarkan dulu. Adakah yang ingin diubah dari keyakinan yang Bapak buat dulu? Kita buat nih, kita sepakati bersama nih. Kira-kira keyakinannya pas aja atau kita perlu tambah atau kita kurang? Bapak pengen dengar yang nambah tadi keyakinan apa? Kira tadi ada disiplin, gotong royong, saling menghargai, ya kan, nilai-nilai kebajikan, ya, pekerja keras, atau yang gotong royong ini sama nggak dengan peduli sesama dan menjaga solidaritas? Kira-kira sama? Sama. Oke. Kalau sama kita gaji aku nih. Kalau menolong berarti peduli sesama kan sama. Peduli sesama. Yang saling apa nih? Atau kami guru dan murid yang bukan, nggak boleh. Ya, saling menjaga sama peduli. Saling menghargai boleh. Sama tuh saling menghargai. Kenapa? Kami guru dan murid yang bertanggung jawab boleh. Gimana? Ya, berarti tentang keyakinan kelas 5A. Nih. Jelas ya? Kami guru dan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kami guru dan murid peduli sesama dan menjaga solidaritas. Tahu solidaritas? Solid, harus kompak gitu. Yang ketiga, kami guru dan murid yang saling menghargai. Keempat, kami guru dan murid yang berdisiplin. Yang kelima, kami guru dan murid yang peduli akan lingkungannya. Dan yang keenam, kami guru dan murid yang bertanggung jawab. Oke, sudah sepakat? Oke, kalau sudah sepakat kita turun ke kesepakatan kelas. Nah, oke. Kesepakatan kelas ini penjabaran dari nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Contoh, Bapak kasih contoh satu dulu ya. Masih ingat nilai pertama tadi apa? Ini nih. Apa nih? Kami guru dan murid yang beriman dan bertakwa. Beriman. Kira-kira yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa apa? Beribadah sesuai agama dan waktunya. Benar gak? Kira-kira benar gak nih? Beribadah sesuai agama dan waktunya. Satu. Nah dulu. Yang kedua, kira-kira apa sih yang mencerminkan kita nih bertakwa dan beriman kepada Tuhan? Kalau ngaji kan di luar nanti. Ini yang sering kalian lakukan setiap hari. Berdoa sebelum memulai kegiatan. Tiap hari kamu lakukan. Ya enggak? Jadi sebelum kita memulai kegiatan, selalu awali dengan berdoa. Lalu apa? Kalau ada awal selalu ada akhir. Apa? Berdoa sesudah selesai melaksanakan
juga membaca. Bapak lihat nih, yang ada hari Jumat duduk diam, nggak baca, berarti nggak aktif. Cuma ikut tapi nggak aktif. Nah sekarang Bapak mintanya ikut aktif. Artinya duduk di sana, ikut membaca Yasin. Nah itu namanya ikut aktif. Oke, apa lagi? Ikut melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, nanti kita seleksi lagi. Kalau sama nanti kita gabungkan jadi satu, nggak masalah. Yang penting kita tuliskan aja dulu apa pendapat kita. Oke, sudah selesai. Beriman. Nilai pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, yang kedua nilai apa tuh? Nih, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Artinya, kalau tolong menolong itu lebih ke mana? Peduli sesama. Oke, berarti saling tolong menolong. Nah, dalam tolong menolong kita dalam kebaikan. Teman kesusahan kita tolong. Ada lagi yang berhubungan dengan nilai solidaritas. Bapak, itu berarti kata-katanya saling membantu dalam kegiatan sekolah. Ya enggak? Ya enggak, saling membantu. Kalau ada kawan yang kesusahan kita tolong. Akan ditolong. Oke. Kira-kira ada lagi? Sesama? Tidak ada. Kita lanjut. Yang ini. Kami guru dan murid yang saling menghargai. Nah, ini apa? Saling menghargai itu artinya kita apa? Menghormati orang lain. Artinya apa? Menghormati teman. Ada lagi selain dengan teman. Oke. Menghormati guru dan orang tua. Kan tidak hanya guru di sini, ada orang tua murid yang lain. Sama orang tua murid harus sopan, menghargai. Oke. Nah, kita saling menghargai apa lagi? Kalau kita pagi, kalau ada gurunya masuk, ya mengucapkan salam kepada guru, teman, dan orang tua. Nah, boleh mengucapkan terima kasih apabila mengucapkan terima kasih apabila kita ditolong, dibantu. Terima kasih. Karena kata-katanya sederhana, tapi membuat kita itu enak. Gitu. Hanya kita sepakati nih. Jadi kalau ada teman membantu, kalau ada yang kesusahan, sudah dibantu, bilang terima kasih. Itu bentuk menghargai, saling menghargai. Oke, lanjut. Nih, kami guru dan guru yang berdisiplin. Kira-kira ada yang berdisiplin apa? Oke. Datang tepat waktu. Apa lagi? Oke, menggunakan seragam dengan atribut lengkap. Nah, ada lagi disiplin. Apa lagi? Bukan hanya datang, bukan hanya atribut, tapi saat belajar kita harus disiplin apa?
Saat belajar harus tahu kata-kata yang kita buat saat belajar bukan harus saat belajar harus fokus. Kita saling menghargai, fokus sama dulu. Apa tadi? Saling yang disiplin, fokus. Kalau waktunya belajar ya belajar. Artinya tidak ada lagi yang bermain. Jadi fokus. Nah, itu disiplin. Apa lagi? Saat belajar loh. Nih. Mendengarkan guru yang sedang berbicara. Apalagi yang disiplin. Ini boleh nih berbicara apabila perlukan gimana nih? Misalkan, Pak, boleh saya bertanya? Terus Bapak apakan? Izinkan. Nah, boleh bicara apabila diizinkan. Ya kan? Artinya bertanya, dalam artian bertanya bukan berbicara itu dilarang, tapi berbicara pada saat pembelajaran. Misalkan, Pak boleh bertanya, silakan. Atau Bapak boleh dia ngomong. Tapi kalau tidak pada konteks dipersilakan, artinya tidak boleh berbicara. Oke, fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kemudian ya, nah, kita fokus lagi ke sini. Berbicara saat diizinkan, disiplin, oke. Nah, selanjutnya kami dan guru dan murid yang peduli lingkungan, kira-kira apa? Melaksanakan IPS sesuai jadwal. Yang kedua, membersihkan lingkungan. Ya. Kalau tidak membuang sembarangan tuh, kalau bahasa bagusnya gimana? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, lanjut. Apa lagi? Kalau ada tanaman hidupkan menyirami kelas. Oke, tanggung jawab lagi. Bentar, Bapak kecilin dulu. Bapak, oke, jika melakukan kesalahan harus bertanggung jawab. Kenapa lagi? Oke, jika melakukan kesalahan kepada guru dan teman harus meminta maaf. Nah, itu bentuk tanggung jawab. Apa lagi? Nah, misalkan naik sepeda kawan merusak akan harus bertanggung jawab. Masalah satu kelas harus bertanggung jawab. Ya, ini yang bertanggung jawab sudah. Ada yang ditambah? Sudah, Pak. Ada lagi? Enggak mau ditambah? Pak, bolehlah minum di kelas.
Apabila kalau salah, jujur mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab. Nah, Tidak boleh membuang sampah di dalam pembuangan. Iya, berarti membuang sampah. Mana tadi? Membuang sampah pada tempatnya nih nomor 18. Perjanjian kita tadi apa? Boleh minum pada saat pembelajaran. Boleh minum. Boleh. Tapi bergantian. Bergantian. Minum di bergantian pada saat pembelajaran. Tidak boleh langsung semua satu-satu kalau mau ke belakang. Tapi kalau yang bawa tumbler, bawa botol minum sendiri, silakan duduk di tempat aja langsung. Tapi kalau yang ke belakang bergantian dan harus meminta Pak, saya pengen minum. Silakan. Boleh. Ayo, ada lagi? Ada nggak nih kalau lawan yang di belakang nih? Tidak membuang sampah pada laci meja itu masuknya ke membuang sampah pada tong untuk semua. Ayo duduk kembali. Bergantian. Nah, artinya membuang sampah tidak boleh di mana saja. Di bawah kolong, di mana? Di meja, di lantai dan lain sebagainya. Nyoret papan tulis. Berapa? Oke, kita tambah satu lagi. Menulis dan menggambar pada buku tulis dan buku gambar. Artinya merawat seorang atau kelas. Nah, oke, udah ya. Ini kita sepakati dulu. Sepakat? Kelas, jadi kalau melanggar, kita dulu. Apabila melanggar, nanti Bapak panggil ke kantor. Artinya kalian harus memahami keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kalau peraturan, silakan Bapak. Silakan Bapak dulu. Kita gantian ngomongan aja. Kalau peraturan itu bersifat memaksa. Artinya Bapak bikin peraturan, kalian suka nggak suka, berarti harus taati. Artinya kan ada penolakan dari diri kalian. Tapi kalau keyakinan dan kesepakatan kelas, ini kan murni dari kalian sendiri yang ngomong. Pak, tidak boleh buang sampah di sembarangan. Kita membuang sampah pada tempatnya. Sudah kita sepakati. Terus beribadah sesuai agama dan waktunya. Misalkan sudah sholat zuhur, kita sholat zuhur berjamaah. Ya kan? Terus berdoa sebelum mulai kegiatan. Ayo kembali ke tempatnya. Ayo kembali ke tempatnya.
peduli lingkungan, dan bertanggung jujur dan bertanggung jawab. Itu nilai yang harus kalian pegang selama berada di sekolah. Paham? Apabila ada yang melanggar, temannya boleh mengingatkan. Kalau diingatkan sudah tidak mempan, silakan laporkan dulu ke bapak. Contoh, ada temannya yang hobi, nih, ada temannya hobinya ngumpulin sampah di kolong. Jadi sampahnya penuh. Tidak boleh berkelahi, berarti saling menghargai kan? Boleh. Berarti di tidak berkelahi itu sama dengan saling menghormati antar teman. Ya, artinya tidak ada perkelahian. Paham? Apabila nih ada teman yang melanggar kesepakatan kelas kita, pertama kalian dulu yang mengingatkan. Kamu melanggar keyakinan kelas dan kesepakatan kelas kita. Bukan peraturan ya, ingatkan. Kita ubah mindset peraturan menjadi kesepakatan kelas dan keyakinan. Jadi kalau ada teman yang buang sampah, kamu melanggar keyakinan kita peduli lingkungan. Artinya membuang sampah harus pada tempatnya. Ingatkan, suruh ambil, kembalikan ke bak sampahnya. Apabila melawan, biar aja. Kita laporkan kepada Dewan Guru. Tentang bapak, kalau bapak nggak ada, silakan laporkan ke lain, guru yang lain boleh. Dan Pak, nanti biar bapak yang menindak lanjutinya. Bapak panggil ke kantor. Bapak hukum enggak? Bapak ajak ngobrol. Ajak ngobrol sama Bapak Hisam. Pernah diajari Bapak Hisam? Sorry banget dibilang itu pelajaran kelas 2 pada kelas 2 kan dulu ada. Kenapa? Kelas 2 kita online. Tidak boleh merusak barang di sekolah tuh. Merawat peralatan kelas atau sekolah. Ya, ingatkan nih, silakan. Bapak waktu kelas 5 dulu. Kesepakatan kelas kita berhenti, tetap fokus ke langsung apa? Jangan, nih perhatikan. Ya, silakan. Oke. Nah, itu kesukaan apa itu? Artinya mengembalikan apa? Peralatan milik teman. Apabila minjem dikembalikan, jangan masukin kantong. Ada yang isu Pak, yang kayak dibunyiin tangan. Ya, jadi kalau minjem jangan masukin kantong, ke bawah ke rumah jadi hak milik. Temennya beli, kasihan. Ya, jadi kawannya kalau ada melihat, itu pun si Anu loh. Misalkan Pur Faiz, kembalikan Pur Faiz. Itu namanya tindakan mencuri. Mencuri itu tidak dibenarkan. Nah, dalam sekolah. Oke, ada lagi? Mau lanjut? Oke, karena Bapak, kita fokus melihat, mendengarkan, fokus. Perhatikan. Apabila nih ada yang melanggar peraturan, silakan ingatkan kembali kepadanya. Ya. Apabila Bapak tidak berhadir pada saat itu, silakan ketua kelas atau wakilnya atau siapapun boleh berhak mencatatnya dulu, baru nanti dilaporkan ke Bapak. Paham? Kita di sini saling mengingatkan, ya, bukan mencari kesalahan teman.
Kalau ada teman yang salah, kita ingatkan agar teman tidak salah lagi. Ya, bukan kita mencari kesalahan. Oh, teman salah, kita laporkan, kita adu-adukan supaya dia dihukum. Enggak. Ya, bagaimana kita sebagai teman saling apa tadi? Solidaritas antar teman. Kalian di sini satu keluarga dalam kelas. Ya, baik buruknya kelas 5A tergantung kalian. Ya kan? Kalau ada salah satu yang mencuri, kira-kira yang rusak namanya salah satu apa? Kelas 5A-nya yang rusak. Kelas 5A-nya tuh. 5A-nya yang rusak tuh, kelas 5A ada pencuri. Oh, kelas 5A tuh tukang rusak meja. Kayak kelas 1 Ya kan? ada itu. Ya kan? Bener nggak? Jadi bagaimana caranya alias solidaritas tidak merusak nama baik kelas kita. Ya, jangan malah merusak nama baik kelas kita. Paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Ya? Apa lagi? Ada tambahan? Tidak boleh bercanda kasar, Pak. Pak, tidak boleh pakai kasar-kasar. Dan itu artinya saling menghargai, menghormati antar tem. Berarti kalau ada yang kasar, Tidak boleh membuli, sama artinya menghormati juga. Kakak. Jangan maksudnya menghormati teman. Ya, ini bapak dengar banyak yang masih membuli-buli. Membuli itu bukan hanya sekedar fisik, tapi ucapan pun kita bisa membuat bully. Ya, saya habis salah juga, Pak. Saya jadi berapa? Contoh, kamu ini pendek, kamu ini jelek, kamu ini hitam, kamu ini itu dilarang di sekolah. Dengarkan Bapak, kita meyakini nilai pertama tadi apa? Bertakwa dan beriman kepada Tuhan. Setiap makhluk Tuhan itu berbeda-beda. Kita tidak bukan keinginan kita dilahirkan dengan kekurangan. Contoh, kita pendek, bukan kita yang ingin pendek, tapi takdir kita yang membuat kita pendek. Jangan tugas kita menghargai perbedaan. Jangan menyambati. Ya, kalau ada kawan jelek, hitam, jangan disambati. Tidak hitam, jelek, jangan. Nggak boleh. Ya, karena kamu kalau menyambati kawan seperti itu menyambati Tuhan. Ya, yang menciptakan manusia siapa? Allah. Tuh. Kalau kita menyambati manusia berarti menyambati itu. Contoh kamu bikin puisi sama di kawan, puisimu jelek, berarti menyambati siapa? Yang nolongin siapa? Yang membuat puisinya. Ya kan? Nah, itu juga yang terjadi pada manusia kalau kamu dikatain. Jadi hargai manusia. Semua manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya. Paham? Tidak boleh berbicara di kelas. Sudah masuknya ke poin apa tadi? Berbicara apabila diizin. Nah, jadi mulai sekarang tidak ada lagi yang bicara. Ini masih Bapak dengar nih, masih ada yang ngomong sendiri, kawan-kawannya. Nah, ngomong. Tuh ngomong. Kalau kamu Bapak sebagai gurunya, kalau Bapak diem ya Pak? Masa diam-diaman gitu? Ya udah. Nah, ngomong lagi. Ya, mulai. Besok sudah kita terapkan ini. Ya. Setuju? Ada yang terpaksa? Ada yang terpaksa? Nah, berarti kita sama-sama menerapkan keyakinan kelas. Oke, mana yang boleh? Kita bilang oke. Jadi tadi adalah video di mana saya membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Jadi ada keyakinan dan kesepakatan. Ada dua hal yang berbeda. Jadi yang dulu kita awalnya membuat namanya peraturan,
sekarang berubah menjadi keyakinan dan kesepakatan kelas. Keyakinan dan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas dibuat untuk memperoleh disiplin diri. Keyakinan kelas yang dibuat bersama dapat membentuk budaya positif dan karakter kuat melalui pembiasan-pembiasan dan perilaku positif warga kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Keyakinan kelas dibuat untuk memperoleh disiplin diri. Keyakinan kelas yang dibuat bersama dapat membentuk budaya positif dan karakter kuat melalui pembiasan-pembiasan dan perilaku positif warga kelasnya. Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bersifat universal, Bu. Bapak Ibu. Berbeda dengan peraturan. Jadi keyakinan kelas ini seperti gini. Siswa dan murid saling menyayangi. Nah, itu bahasa universalnya. Dari keyakinan kelas ini nanti kita turunkan menjadi kesepakatan kelas yang akan dijabarkan. Apa aja sih nilai saling menyayangi itu? Toleransi, menghargai dan lain sebagainya. Itu masuknya nanti ke kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bersifat universal aja. Kata-katanya tuh lebih umum, bukan khusus. Siswa dan murid saling bergotong royong. Siswa dan murid beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu kata-kata universalnya. Sedangkan kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong rasa saling menghormati, kerjasama dan keamanan. Membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas, menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa, membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dengan menguraikan aturan dan harapan yang diikuti oleh semua orang. Hal ini dapat mengurangi tingkat stres di dalam kelas sehingga siswa merasa lebih rileks saat belajar. Biar saya tampilkan. Nah, ini. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang saya buat di kelas bersama bersama murid-murid. Ada 6 keyakinan kelas yang saya terapkan, yaitu guru dan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami guru dan murid peduli sesama dan menjaga solidaritas. Kami guru dan murid yang saling menghargai. Kami guru dan murid yang berdisiplin. Kami guru dan murid yang peduli lingkungan. Dan yang terakhir, kami guru dan murid yang jujur dan bertanggung jawab. Jadi ada 6 keyakinan kelas. Ya, keyakinan itu bersifat universal, masih umum, belum menjurus ke khusus. Nah, dari keyakinan ini diturunkan menjadi kesepakatan kelas. Nah, ini ada beberapa kesepakatan kelas yang kami sepakati dengan murid. Yang pertama, beribadah sesuai agama dan waktunya. Yang kedua, ada berdoa sebelum memulai kegiatan. Yang ketiga, berdoa sesudah selesai melaksanakan kegiatan. Ikut aktif dalam kegiatan membaca Yasin. Ikut melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, itu masuknya ke kami yang beriman. Yang selanjutnya, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling membantu dalam kegiatan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, ini dari semua kesepakatan kelas ini mencakup dari 6 nilai tadi, 6 keyakinan yang kami sepakati.
Nah, di sini juga saya menambahkan misalkan boleh minum saat pembelajaran. Maksudnya minum saat pembelajarannya seperti ini. Saat dia sedang belajar, dia merasa haus, dia boleh minum di tempatnya. Begitu. Itu kesepakatan kita aja di kelas. Boleh. Nah, untuk kesepakatan kelas ini tentatif. Boleh berubah. Kalau dirasa itu kurang efektif dalam kurun waktu seminggu, itu boleh kita ubah. Kita sepakati bersama lagi dengan murid-murid kita. Jadi tidak bersifat sudah dipatenkan, sudah tidak bisa diubah lagi, tidak. Seminggu kalau tidak dirasa efektif, kita boleh merevisinya. Boleh ditambah, boleh mengurang. Nah ini, membuang sampah pada tempatnya. Nah, dan satu yang harus kita ketahui, judulnya kan membuat budaya positif. Jadi keyakinan dan kesepakatan kelasnya harus dengan kata-kata positif pula. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan terlambat, datanglah tepat waktu. Nah ini yang dimaksud membangun budaya positif. Berkata-kata pun harus positif seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang kata jangan. Kamu jangan terlambat ya. Kamu jangan ngobrol. Misalkan dia ribut nih, kamu jangan ngobrol di belakang. Kita ganti kata-katanya, kesepakatan kelasnya adalah tertib dalam belajar. Nah, itu adalah mengubah dari kata negatif menjadi positif dari kesepakatan kelas kita. Setelah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas di kelas kita juga seorang guru harus mengetahui namanya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar itu apa aja? Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan 5 penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini yang ada disepakati ada pada diri murid dan guru. Setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia itu, kita mengetahui namanya 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pemberi rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, 2 yang paling baik adalah sebagai pemantau dan manajer. Yang paling utamanya adalah manajer. Kenapa manajer? Manajer itu, nah nih, identitas gagal dan identitas hasil sukses. Kalau sebagai penghukum, guru berbuat mengajak, menunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang bersalah, juga berceramah. Contohnya seperti ini, ada anak yang malas-malasan di belakang, tidak memperhatikan, terus kita bilang, kamu kenapa tidak memperhatikan? Bapak ini sudah capek melihat kamu tuh kayak gitu tuh, nah. Sudah capek, Bapak mau apa lagi kamu tuh? Nah itu membuat rasa bersalah namanya. Kalau menghukum lebih kepada, kalau kamu tidak melakukannya saya akan, kalau kamu melanggar kamu akan, nah itu penghukum. Hasilnya apa? Memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Hasil yang didapatkan oleh anak itu. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, dia menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Hasil yang akan keluar daripada dirinya. Namun untuk identitas keberhasilan atau yang sukses, perilaku kontrol positifnya adalah teman atau pemantau. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Terus guru berkata, lakukan untuk bapak ibu ya. Kalau kalian seperti itu nanti bapak dimarahi ibu kepala. Contohnya seperti itu. Kalau kamu nggak ngerjakan itu, nanti bapak yang nanti dimarahin ibu kepala karena kamu tidak menyelesaikan soal. Nah itu posisi kontrol sebagai teman. Kalau pemantau itu lebih menegakkan apa aturannya, mengingatkan. Misalkan ada anak yang terlambat, apa peraturannya? Apa konsekuensinya jika kamu terlambat? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah ini lebih kita menekankan aturan.
terlambat, kamu tahu konsekuensinya. Nah, itu sebagai pengontrol, pemantau. Nah, yang paling baik di sini adalah manajer. Manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan saja. Guru berkata apa yang kita yakini. Nah, ini berhubungan dengan keyakinan dan kesepakatan kelas yang kita buat di awal. Misalkan anak sering terlambat. Terus kita panggil, kita tanyakan, kenapa kamu sering terlambat? Dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya saya tampilkan video segitiga restitusi yang saya buat. Assalamualaikum Bapak, maaf saya terlambat. Waalaikumsalam. Ya, silakan Jihan masuk ke dalam. Permisi Pak, Assalamualaikum. Baik Jihan, silakan masuk, duduk. Selamat siang Jihan. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang enak badan. Kurang enak badan. Oke. Tahu nggak kenapa Bapak manggil Jihan ke sini? Saya tidak tahu. Sudah tahu. Baik, Bapak akan menjelaskan kenapa Bapak memanggil Jihan ke ruang guru. Jadi begini Jihan. Beberapa hari ini Bapak perhatikan dan Bapak lihat Jihan sering datang terlambat ke sekolah. Benar apa tidak? Benar. Benar. Apakah terlambat itu perbuatan yang baik dan itu dibenarkan oleh sekolah? Tidak. Tidak. Berarti terlambat adalah perbuatan yang tidak baik ya. Oke. Begini Jihan. Semua orang pasti pernah terlambat. Bapak, orang lain itu pasti pernah terlambat. Namanya terlambat itu kan kita tidak bisa kita hindari karena ada sesuatu hal. Tapi karena kalau terlambatnya itu tiap hari, ini kan menjadi suatu permasalahan. Nah, Bapak memanggil Jihan ke sini bukan untuk mencari-cari kesalahan Jihan atau juga untuk menghukum Jihan, tapi untuk mencarikan solusi agar kedepannya Jihan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan Jihan ini. Paham Jihan? Paham. Oke. Selanjutnya Bapak ingin tanya nih, kenapa alasan Jihan nih sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya begadang tadi malam. Begadang tadi malam. Emang setiap malam main apa? Main handphone. Main handphone. Oh, jadi Jihan begadang malam main handphone sampai jam 12 malam. 12 malam. Waduh, malam sekali. Baik. Sekarang Bapak mau tanya, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama dulu? Masih ingat kan? Yang berhubungan dengan kesalahan Jihan sekarang ini. Disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah. Disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah. Nah, apakah Jihan meyakini keyakinan kelas itu? Yakin. Yakin. Kalau yakin, kira-kira kalau kita berdisiplin, kalau kita itu tepat waktu, apakah itu baik untuk diri kita? Baik. Baik. Oke. Kalau Jihan sudah yakin, kalau Jihan sudah
bahwa kenyataan itu baik, apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan dia untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Mengurangi main handphone dan tidur lebih awal. Nah, ini apa tadi? Mengurangi main handphone, tidur lebih awal. Baik. Kalau sudah ada apa yang harus dilakukan Jihan, sekarang Bapak mau tanya, kapan Jihan mau memulai itu semua? Mulai hari ini ya. Jadi malam nanti Jihan tidur tepat waktu dan tidak bermain handphone lagi. Nah, jadi dengan tidak bermain handphone dan tidur tepat waktu, semoga Jihan tidak datang terlambat lagi ke sekolah dan bisa mengikuti pembelajaran sesuai waktu yang sudah ditentukan. Mengerti Jihan? Semoga kedepannya apa yang kita diskusikan hari ini menjadi suatu yang lebih baik ke depannya untuk Jihan, ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kalau begitu silakan Jihan kembali ke kelas. Assalamualaikum. Baik, anak Bapak, hari ini kita akan melaksanakan penilaian akhir semester 2. Jadi Bapak mohon untuk anak-anak dalam mengerjakan tugasnya nanti tidak ada yang ribut dan tidak ada yang menyontek. Paham? Oke, kalau paham, kita mulai sekarang. Waalaikumsalam. Silakan masuk Faisal. Baik. Selamat siang Faisal. Siap Pak. Oke. Faisal tahu nggak kenapa Bapak memanggil Faisal ke sini? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Oke, baik. Biar Bapak jelaskan. Tadi kan kita ulangan tengah penilaian akhir semester nih. Kebetulan kan Bapak yang mengawas di kelas Faisal. Bapak lihat, Bapak perhatikan, Faisal tadi melakukan tindakan menyontek. Benar nggak? Benar. Benar. Jadi Faisal mengakui ya bahwa tadi Faisal menyontek. Iya. Baik. Apakah perbuatan menyontek itu baik buat kita atau orang lain? Tidak. Tidak. Jadi Faisal meyakini bahwa itu tidak baik ya. Jadi menyontek itu tidak baik untuk dilakukan oleh seorang pelajar. Oke. Begini Faisal. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan tindakan menyontek juga. Bapak juga pernah menyontek waktu dulu sekolah. Tapi Bapak mendatangkan Faisal ke sini, Bapak memanggil Faisal ke sini, Bapak bukan untuk mencari kesalahan Faisal. Tapi Bapak ingin mencarikan solusi dan memperbaiki karakter Faisal ke depannya, agar ke depannya Faisal tidak menyontek lagi. Nah, sekarang Bapak tanya, setiap kesalahan pasti punya alasannya. Sekarang Bapak tanya, apa sih alasan Faisal melakukan tindakan menyontek tadi di kelas? Tidak belajar, bergadang, main handphone. Tidak belajar gara-gara bergadang bermain handphone. Jadi Faisal tidak belajar gara-gara bermain handphone padahal sudah tahu bahwa besok akan ulangan. Oke. Sekarang Bapak tanya, keyakinan kelas apa sih? Bukan, keyakinan kelas apa yang sudah Faisal yakini nih bersama-sama kita buat di kelas?
melakukan sesuatu. Jujur melakukan sesuatu. Artinya nilai kejujuran yang kita yakini ya. Artinya jujur dalam bersikap dan melakukan sesuatu. Oke. Apakah Faisal meyakini nilai kejujuran itu? Meyakini. Oke. Kalau Faisal yakin nih dengan nilai kejujuran, kira-kira apa sih yang harus Faisal lakukan untuk memperbaiki agar Faisal tidak melakukan kesalahan itu lagi? Belajar, tidak begadang dengan handphone. Begadang dan tidak bermain handphone sampai larut malam lagi. Baik. Jadi langkah-langkahnya nih sudah tepat nih yang dilakukan Faisal nih. Bapak setuju nih. Kalau begitu, kapan Faisal mau memulai itu semua? Mulai hari ini ya. Jadi besok kan masih ada ulangan nih. Jadi malam ini Faisal harus belajar dan tidak main handphone dulu sampai larut malam. Paham? Paham. Paham. Oke. Kalau sudah Faisal punya keyakinan untuk jujur dan Faisal ingin memperbaiki itu semua, Bapak harap kedepannya tidak ada lagi Faisal menyontek, ya? Iya, Pak. Baik. Kalau begitu terima kasih sudah mau datang ke sini memenuhi panggilan Bapak. Semoga Faisal kedepannya bisa lebih baik lagi. Sama-sama. Oke, silahkan Faisal kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nazila. Saya merasa senang dapat melakukan praktek segitiga restitusi di mana saya diajarkan untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri. Dan saya juga M. Faisal Mirza berterima kasih kepada Pak Nada karena saya bisa belajar dari Pak Nada mengenal segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan saya. Terima kasih Pak Nada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sedikit cuplikan tentang segitiga restitusi. Bentar. Jadi itu tadi adalah secuplikan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi dalam posisi control manager. Jadi saya di dalam video itu saya menempatkan diri posisi kontrol saya adalah sebagai manajer dan menerapkan namanya restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, kita tuh bertanya kepada anak, kenapa sih, ada masalah apa, dan lain sebagainya. Kalau di sini contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kayak tadi kan saya mencontohkan, semua orang pernah terlambat, semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Setelah kita tahu alasannya, baru kita menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati. Ini berhubungan dengan keyakinan dan kesepakatan kelas. Jadi kalau tidak ada keyakinan dan kesepakatan kelas, segitiga restitusi ini tidak akan bisa terlaksana. Jadi yang kita lakukan sekarang ini hanya menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Ya kan, kita sering datang anak bermasalah, kenapa? Kamu berkelahi kenapa? Kamu berantem kenapa? Ini saya ini Pak. Terus kamu mau bener, kamu call temanmu. Nah, itu kan validasi tindakan yang salah. Tapi kita hanya sekedar ya udah maafan, jangan lagi lah ke depannya. Seperti itu. Kalau di segitiga restitusi kita kembalikan kepada keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Kalau keyakinan kesepakatan kelas kita misalkan bersama teman tidak boleh saling menyayangi dan menolong. Nah, itu kan termasuk tindakan untuk tidak berkelahi. Nah, itu kita menanyakan kembali apa yang sudah menjadi keyakinan kita. Nah, itu adalah beberapa pembahasan yang bisa saya sampaikan.
semoga menjadi bahan buat Bapak dan Ibu untuk di kelas, untuk menerapkannya. Semoga kita bisa membangun budaya positif kita di sekolah lebih ke depannya. Karena yang saya tahu, yang saya dapatkan di CGV, kodrat anak itu memang bermain. Kodrat anak memang bermain. Guru itu diibaratkan sebagai petani yang menuntun tumbuh kembang padi. Petani tidak bisa mengubah padi. Petani hanya bisa mengubah struktur tanah, menuntun jalannya padi itu ke atas, tapi tidak bisa mengubah kodrat padi menjadi jagung. Padi tetap padi. Seperti itu yang saya tahu. Jadi maksudnya tuh anak itu memiliki potensinya masing-masing, kita tidak bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kita. Dia bisa misalkan memang hebat dalam olahraga, kita paksa dia untuk matematika, itu yang tidak bisa kita lakukan. Kita hanya bisa menuntun. Makanya di kurikulum Merdeka kita dianjurkan menuntun anak menemukan jati dirinya, bukan memaksa mereka menjadi apa yang kita mau. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Bu Mega. Intinya cara sikap kita Oh. itu kayak apa nih, kayak apa kata-kata yang bagus untuk menegur si anak tadi, kan sudah ada kesepakatan ya, lebih baik kita panggil dulu ke kantor dulu, kita amankan dulu anaknya. Karena kalau kita langsung eksekusi di kelas, ini akan menimbulkan rasa malu dan pemberontakan pada anak. Jadi kita bawa dulu ke tempat yang agak sepi, kita lakukan namanya restitusi, yaitu tadi segitiga restitusi. Nah ini ya tadi menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi kita kembalikan lagi ke anak, maksudnya seperti itu. Dia sudah menyepakati dan dia ingat nggak gitu. Dia memperbaiki dirinya dari kesadaran dia. Maksud dari segitiga restitusi ini. Posisi kontrol kita apa? Sebagai manajer. Manajer tuh tidak boleh berkata kasar. Dalam artian kita harus memfasilitasi anak. Tapi apakah setelah kita melakukan, misalkan anak berkelahi hari ini, besok kelahi lagi, kita restitusi lagi, kelahi lagi, restitusi lagi. Nah kita bisa menempatkan diri kita ke posisi kontrol, yaitu pemantau, yaitu menegakkan aturannya. Boleh kita sekali-kali masuk ke pemantau, tidak perlu ke manajer, karena memang kata yang saya tahu, manajer ini lebih susah, karena ini ideal banget. Kalau kita lihat sangat ideal manajer ini. Guru tidak marah, guru memfasilitasi murid untuk dia curhat, untuk dia mengeluarkan pendapatnya. Jadi kalau saat terjadi perkelahian di kelas, lebih baik kita panggil dulu. Jangan langsung, jangan berkelahi. Lebih baik kita pisahkan dulu. Berhenti. Sini ikut bapak, sini ikut ibu. Berdua. Jadi caranya kita mengayominya dulu. Karena kalau kita jangan berkelahi. Nah, ini sebenarnya larangannya benar. Cuma kata positif yang keluarnya itu yang membangun. Seperti itu. Ada lagi? Jadi ini menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi mengubah kata negatif menjadi positif seperti itu. Dan melalui kebiasaan kita di sekolah membangun positif. Nah, kita pagi kan misalkan cium tangan itu kan membangun budaya positif. Terus mengucapkan salam sama guru membangun budaya positif juga. Nah ini yang saya dapatkan di modul 1.4 untuk guru penggerak. Oke. untuk kesepakatan kelas itu Pak, boleh nggak Pak kita lampirkan misalnya kalau melakukan ini apa hukumannya atau apa Konsekuensi ya Bu. konsekuensinya? Konsekuensi. Kalau konsekuensi menurut saya perlu juga. Perlu. Karena konsekuensi ini sebagai patokan mereka.
apabila melakukan kesalahan. Tapi seminimal mungkin kita hilangi namanya konsekuensi, seminimal mungkin. Ini untuk membangun budaya positif itu. Karena kalau peraturan atau konsekuensi masih ada, itu menurut posisi kontrol sebagai manajer itu kurang tepat masih menurut saya. Tapi boleh kita misalkan ada sedikit konsekuensinya, tapi jangan yang menghukum. Karena menghukum tadi kan seperti nah ini konsekuensi yang menghukum tuh hanya akan membuat anak memberontak, pendendam. Kadang mereka melawan. Ada kan kita punya murid kadang diulang-ulangnya aja tiap hari, tuh dia orang Banjar kan. Kami sudah berapa kali Bapak Kio kesini, ini dia orangnya. Artinya kan mereka sudah memberontak karena merasa mereka dihukum, udah aku dihukum aja gitu. Mereka, nah dari yang semua itu berhubungan dengan 5 dasar kebutuhan tadi, Bu. 5 dasar kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Itu yang harus kita cari tahu. Kadang mereka berkelahi itu kenapa? Mereka kurang kasih sayang misalkan. Nah itu yang harus kita cari tahu. Terus bosan belajar, dia ingin bebas misalkan. Bebas dalam artian aku pengennya tuh pembelajaran yang berdiferensiasi, dalam artian memiliki model pembelajaran yang menarik kayak gitu, bukan monoton gitu. Jadi 5 kebutuhan dasar ini berpengaruh pada sifat anak yang keluar saat melakukan tindakan negatif. Ini posisi kontrol yang baik. Ada lagi? Nah, ini yang motivasi intrinsik yang terbaik adalah manajer. Kalau teman nih kadang kita lebih tidak dihargai kadang kan, karena dianggap teman lalu tidak dihargai. Kadang, ayo bapak nih jangan kayak gitu, nah ini kadang tidak dihargai. Untuk pemantau lebih menegakkan konsekuensinya apabila dia melanggar. Tapi kalau manajer lebih ke mengajukan pertanyaan-pertanyaan saja, menguatkan watak dan karakternya dengan mengingat kembali kesalahan yang mereka lakukan dan menghubungkan dengan kesepakatan kelas. Ada keyakinan, ada kesepakatan kelas. Jadi peraturan, tidak ada lagi yang kata jangan membuang sampah sembarangan, jangan ribut di kelas. Kita ubah menjadi kata positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, tertib dalam belajar, dan lain sebagainya, seperti itu Ibu. Ini ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan sesi berbagi saya dalam KKG mini kita. Semoga ini bermanfaat ke depannya untuk kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.